Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Teman-temanku, Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk menonton setiap video-video yang saya upload di YouTube channel ini. Semoga video-video tersebut memberikan pencerahan dan memberkati teman-teman semua. Berikut ini saya ingin menanggapi sebuah video dari seorang ustadz. Saya berpikir bahwa ternyata masih banyak ustadz-ustadz Islam Indonesia yang terbuka wawasannya ataupun yang berpikiran secara rasional, yang berani membukakan rahasia-rahasia yang tertulis di dalam Al-Quran secara terbuka. Ustadz ini berkata bahwa agama Kristen adalah salah satu agama yang akan masuk surga, dan dia memiliki keyakinan tersebut karena dia juga memiliki alasan ataupun dasar yang kuat menurutnya, yaitu sebuah dalil dari Al-Quran. Seperti apa penjelasannya? Saksikan video ini, semoga memberikan pencerahan untuk teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa sekalian, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang non-muslim masuk surga. Ini tema yang agak sensitif, namun harus kita terima, ya, atas dasar open mind, membuka pikiran kita, agar jangan sampai kita ini terkungkung dalam salah satu wadah, ya, bagai katak dalam tempurung, sehingga kita tidak melihat perkembangan di luar jangkauan yang selama ini kita tekuni, jalur yang kita jalani selama ini. Tetap sebagai umat Islam harus berkeyakinan, percaya diri bahwa inna dina indallahil Islam. Namun tetap mau menerima update terkini keilmuan terbaru. Karena memang sesuai yang didhawuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu tiada batasnya. Dari mulai turun dari ayunan sampai masuk luang kuburan. Jadi saking banyaknya ilmu, saking luasnya ilmu, sehingga jangan sampai kita terkungkung bagai katak dalam tempurung. Saudara-saudariku rahimakumullah, selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang beriktikad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempitlah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina
Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti ingkang akarya jagat, kepada Sang Hyang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam ya. Kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Quhat, dan seterusnya itu ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Hyang Weh, kepada Sang Hyang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari, waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh. Kalau menurut kita, kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan, ya, perhatian, ya, banyak amal soleh itu banyak, termasuk ya bekerja keras mencari uang, ya, mencari harta, ya. Amal solehnya sebagai pejabat yang melayani rakyat, ya, dan seterusnya. Wa amila sholihan, maka falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Jadi kita tidak perlu egois lah ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah, ini Ustadz liberal. Ya itu Gusti Allah ngendika, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan gitu loh. Semakin cerdas itu. Semakin cerdas. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya, ya saya akan siap, asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil ya. Saya berbicara fakta, jangan teori saja. Wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka berbuat baik itu juga dapat pahala gitu loh, dapat pahala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan lagi di bumi ini, dia akan hidup yang makmur, tidak perlu takut, tidak perlu susah gundah payah dalam hidupnya. Ini janji Allah. Surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi jangan wah Ustadz ini nggak pakai tafsir. Ini ayat yang muhkamat ini, bukan mustabihat. Dulu itu saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai iktibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau muhkamat kan sudah jelas, gitu loh. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Itu janji Allah. Buktinya saat ini, ya kan, yang makmur hidupnya, yang bahagia, ya, hatinya di kehidupan sekarang ini, di surga sekarang ini,
mayoritas mereka. Apakah mereka non-muslim itu tidak islami? Justru mereka perilakunya, peradabannya itu lebih islami daripada kita. Lebih islami daripada kita. Mereka menghormati orang lain. Ketika mendapatkan pencerahan ilmu terbaru, informasi seperti saya ini, dia perhatian. Tidak langsung ngelepeh, alah. Kita biasanya kan begitu. Kita menyepelekan, sering menyepelekan hal-hal yang kecil itu. Padahal ilmu yang tinggi, ilmu yang besar itu dimulai dari informasi ilmu yang kecil-kecil, yang sepele-sepele itu. Kebiasaan mereka selalu an-nadzafatu minal iman, menjaga kebersihan, standarnya hidup yang layak, yang sehat itu seperti apa. Mereka lebih mensyukuri nikmat Allah daripada kita, gitu loh. Daripada saya, ya mungkin dengan lebih tahu akan kapasitas panjenengan sendiri. Tetapi secara global ya, justru standar hidup layak, bahagia sekarang ini banyak diraih oleh negara-negara yang non-muslim. Ada satu penelitian World Happiness Report, itu meneliti setiap tahun. Tahun 2022 ini, negara yang penduduknya, rakyatnya paling bahagia sedunia itu ada 5 besar dan 20 besar. Indonesia itu nomor 87. Indonesia nomor 87. Saya sebutkan satu persatu ya. Negara yang rakyatnya paling bahagia dan sejahtera, makmur sentosa, itu satu negara Finlandia. Nomor 2 negara Denmark. Nomor 3 negara Islandia. Nomor 4 negara Swiss, yang kemarin anaknya Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu masih dicari sampai sekarang, hanya di sungai Swiss itu ya. Dia mau kuliah ke sana, survei dulu. Yang kelima negara Belanda. Ya. Dulu negara Belanda itu pernah jajah kita, lalu mereka mengambil negara Kertagama dari Nusantara kita ini, diadopsi ke sana, malah dikembangkan di sana menjadi negara yang makmur, bahagia. Lah, standar kebahagiaannya ini dari sudut mana? Dari sudut harapan hidup sehat sampai umur panjang, 88 tahun. Jadi 80 sampai 88 tahun, harapan hidup sehat dan umur panjang. Karena apa? Jaminan-jaminan sosial semuanya tersedia oleh pemerintah, diperhatikan di sana itu. Terus PDB. Teman-temanku, melalui video ataupun penjelasan Bapak Ustadz yang sudah kita saksikan tadi, kita melihat bahwa menurut Bapak Ustadz tersebut dan juga menurut dalil Al-Quran, dia mengatakan bahwa surga itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam atau Muslim saja, tetapi juga untuk agama-agama lain termasuk agama Kristen. Dia juga mengatakan bahwa beberapa negara, justru negara-negara yang dihuni oleh masyarakat ataupun orang-orang yang hidup berbahagia, justru adalah negara-negara non-Islam. Dan itu bisa saya kategorikan adalah negara yang didominasi atau majority-nya Kristen. Saya ingin memberikan sedikit komentar terkait pernyataan Pak Ustadz mengenai bahwa semua agama masuk ke surga berdasarkan Alkitabnya orang Kristen. Yang pertama, dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku." Jadi melalui ayat ini bisa dipahami teman-teman, apapun agamamu dan siapapun engkau, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau bisa ke surga, bisa diselamatkan. Dan yang kedua, itu tertulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dikatakan di sana, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan kata lain teman-teman, melalui ayat ini kita sedang diajarkan bahwa keselamatan itu atau bisa ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, saat ini tidak peduli apapun keyakinanmu ataupun agamamu, tetapi jika engkau mau datang, jika engkau mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan dan engkau bisa ke surga. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah membukakan akan rahasia daripada Al-Quran kepada kita semua, dan saya sudah menanggapi tentang pendapatnya dan ulasannya berdasarkan kitab suci, supaya setiap kita mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, dan kita bisa memilih akan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus.